Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang besar. Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu sekalian dimanapun berada siang hari ini, tetap semangat? Luar biasa, puji Tuhan siang hari ini meskipun kita pada kipas-kipas ya. Tapi hati kita tetap sukacita karena kita masih berada di bulan anugerah, bulan Desember yang penuh dengan kasih karunia dari Bapa di surga bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di live streaming Persekutuan Doa Eklesia Kediri Foundation, saya tetap penuh harap kita semuanya tetap ada di dalam semangat, di dalam kasih karunia, iman kita tetap terpelihara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga apapun yang saat ini engkau hadapi tidak akan mempengaruhi sukacitamu untuk selalu menikmati kabar baik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, sebelum
saya akan kembali mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menikmati kabar sukacita di bulan anugerah di tanggal 15 Desember 2023 ini. Kita sudah masuk ke bagian ketiga, memaknai kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan subtema hari ini kita akan berbicara tentang ketulusan hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita menikmati pujian yang akan saya tayangkan berikut ini, dan juga Bapak Ibu sekalian, saya berharap juga lebih mengerti dan memahami apa pelayanan yang dilakukan oleh Eklesia Kediri Foundation berikut ini. Dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekatmu. Mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu bagianku, terjadilah seturut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa
Ya, Bapak Ibu sekalian, pilihan yang terbaik itu yang selalu kami inginkan untuk kami lakukan di melalui wadah Eklesia Kediri Foundation. Karena setiap kegiatan memanusiakan manusia di Eklesia Kediri Foundation kami lakukan berdasarkan karena kasih Tuhan. Terlalu besar kasih Bapa yang sudah diberikan bagi kami. Semua yang mengambil peran, mengambil bagian di dalam pelayanan yang dilakukan di Eklesia Kediri Foundation. Sehingga kami selalu rindu dari segala keterbatasan kami, kamu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi semua anak-anak Tuhan yang mengaku mereka percaya, mereka punya iman, mereka punya kasih, mereka di dalam Tuhan Yesus juga melakukan hal-hal yang sama untuk hormat kemuliaan nama kita, nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa hari ini makna kelahiran dari Yesus Kristus bagian yang ketiga. Minggu depan berarti bagian yang keempat. Akan saya tutup dengan kabar sukacita mengakhiri makna kelahiran Yesus yang selalu saya hadirkan di live streaming Persekutuan Doa Eklesia Kediri Foundation. Dan di bagian ketiga ini saya mengambil subtema ketulusan hati. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang ketulusan hati, saya belajar dari seseorang yang jika tanpa pribadi ini mengambil bagian di dalam merencana Bapa untuk mendeklarasikan kasih Bapa bagi dunia ini, pastinya tidak ada kisah Yesus Kristus lahir di dunia ini. Ya, siapa tokoh ini? Ya, pasti sudah bisa mengira-ngira ya, karena minggu lalu kita sudah berbicara tentang Maria. Hari ini kita akan berbicara, kita akan menggali seorang pribadi yang karena ketulusan dan ketaatannya terhadap firman Tuhan lahir juru selamat bagi saudara dan saya. Nah, Yusuf, siapa yang tidak kenal dia? Semuanya pasti kenal nama itu, khususnya pada masa-masa Natal seperti saat bulan-bulan ini. Bersama dengan Maria, kita tahu ia menjadi tokoh yang banyak sekali disebut-sebut dalam banyak orang merayakan Natal. Bahkan kalau di dalam agenda Natal selalu ada parodi Natal, dan di situ kita akan melihat seorang wanita dan seorang pria, mereka akan memainkan perannya sebagai Maria dan Yusuf. Nah, siang hari ini saya akan lebih spesifik, bukan hanya sekedar satu pementasan drama tentang kelahiran Yesus, tapi pribadi-pribadi, tokoh demi tokoh yang ada di dalam perjalanan kelahiran Yesus Kristus, itu yang akan kita cermati bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, dalam setiap pemberitaan tentang Natal, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa nama Yusuf hampir pasti akan disebut, ya, amin ya. Nah, menyebut namanya, sebenarnya kalau saya katakan tidak banyak orang yang memahami tentang peran Yusuf yang sebenarnya itu sebagai apa, ya. Kalau kita mencermati di dalam kisah-kisah kelahiran Yesus, nama Yusuf di situ diceritakan bahwa dia adalah seorang keturunan Daud. Seorang Yusuf punya pekerjaan sebagai tukang kayu. Ya. Dia adalah sosok tunangan Maria. Dan akhirnya yang kita ketahui, seorang Yusuf berinisiatif untuk mengambil Maria menjadi istrinya, sehingga secara jasmani Yusuf disebut sebagai ayah dari juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, peran Yusuf pada acara Natal seringkali ya ditempatkan hanya sebagai peran pembantu, ya, yang kalau saya boleh katakan sepertinya hanya berfungsi sebagai pelengkap cerita saja. Tapi sebenarnya saudaraku yang terkasih, meski Yusuf bukan pemeran utama dalam kisah kelahiran Yesus, saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Alkitab mencatat bahwa ia
Yusuf adalah seseorang yang sangat-sangat tulus hatinya. Selain itu, Yusuf juga adalah sosok pribadi yang taat dan melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepada Yusuf. Nah, saudaraku yang terkasih, berbicara tentang ketulusan dan ketaatan, saya boleh katakan bahwa saat ini dalam masyarakat kita, sikap dan karakter ketulusan dan ketaatan, kalau boleh nih Jessica katakan, semakin kurang sekali mendapatkan perhatian atau penghargaan. Adakah yang sependapat dengan saya? Ada ya? Ketulusan dan ketaatan saya katakan ini adalah sebagai barang langka. Kalaupun ada, mungkin hanya sepersekian persen. Kalau kita berbicara ketulusan dan ketaatan. Apa alasannya saya berkata demikian? Yes, karena banyak orang lebih suka dengan segala sesuatu yang bersifat tampak dan terukur. Ya. Itu yang saya katakan, kenapa ketulusan dan ketaatan itu menjadi satu barang langka. Kerendahan hati dan ketulusan hati sudah menjadi yang sangat-sangat sulit kita temukan di zaman sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, pernah gak sih ya kita membayangkan seandainya Yusuf punya karakter yang berbeda, tidak seperti Yusuf yang ada di dalam kisah kelahiran Yesus. Seandainya saja saat itu Yusuf memilih menjaga harga dirinya, nama baiknya, akankah cerita Yesus itu ada sampai seperti sekarang ini? Kisah kelahiran Yesus itu apakah akan terjadi? Tidak kan? Belum tentu. Artinya semua sependapat kalau saya katakan bahwa peran Yusuf yang dikatakan sebagai peran ada peran utama, terus ada peran apa tuh biasanya? Nah, peran pembantu, ya. Kalau peran pembantu ini tidak mengambil porsinya, ya, sebagaimana apa yang Bapa Tuhan mau untuk dia lakukan, akankah terjadi? Tidak ya? Nah, kita harus bersyukur siang hari ini Bapak Ibu sekalian, karena Allah kita ternyata tidak pernah keliru melibatkan sosok Yusuf. Saya berdoa juga siang hari ini, Bapa di surga tidak keliru mempersatukan kita di dalam persekutuan doa live streaming Eklesia Kediri Foundation. Karena sebagaimana saya sangat diberkati dengan apa yang saya gali dari firman Tuhan yang saya sampaikan siang hari ini. Saya berdoa firman Tuhan ini akan menjadi rema bagi setiap telinga yang mendengar, bagi setiap mata yang menyaksikan. Kita akan teladani iman Yusuf, suami Maria ini bersama-sama kita akan perhatikan di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi
tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam kisah ini ya, Maria hamil. Siapa Maria? Maria adalah tunangan Yusuf. Tunangan Yusuf berarti mereka memang belum masuk di dalam perkawinan yang kudus. Nah, saudara yang terkasih, ini adalah berita buruk dan masalah besar bagi seorang Yusuf. Sebab apa? Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Berita buruk dan masalah besar yang datang menimpa seorang laki-laki muda, ya, seorang keturunan Daud, dan ini tidak pernah terpikirkan oleh akal sehat, logika berpikir dari seorang Yusuf. Yusuf tidak pernah menduga kalau ini sesuatu hal yang harus dia ambil keputusannya. Dia harus bertindak. Nah, di sini yang saya katakan, kenapa saya sependapat jika Alkitab berkata bahwa Yusuf adalah pribadi yang tulus hatinya dan taat kepada rencana Bapa di surga. Ya, saudaraku, berita buruk dan jadi masalah besar karena Yusuf dan Maria, mereka belum sebagai suami istri. Tentu, saudara pasti sependapat dengan saya. Kalau seorang lelaki muda harus memikul tanggung jawab yang begitu berat, ya, kehamilan Maria, saya percaya ini adalah pukulan yang berat bagi Yusuf, karena biasanya berita-berita, keadaan-keadaan yang di luar kebiasaan, di luar norma kehidupan bermasyarakat ini tentu saja akan cepat sekali tersiar. Dan orang lebih banyak menggosok sesuatu hal-hal yang di luar norma. Benar tidak? Ya kan? Orang lebih banyak suka menggosip. Orang lebih banyak membesar-besarkan ketika ada melihat seseorang yang kehidupannya, lah kok gitu. Ya. Dan ini juga pasti menimpa Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita juga mungkin pernah, ya. Jangankan untuk sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik pun belum tentu lingkungan kita bisa mengatakan itu adalah hal yang positif. Sesuatu yang baik yang kita lakukan kadang-kadang juga dipelintir. Ya. Jadi masyarakat kita saat ini dengan begitu berkembangnya teknologi, suka banget ya kalau berita-berita itu bisa jadi komoditi yang bisa menarik orang lain untuk, wah iya ta, wih dia tuh kayak gitu loh, kemarin itu begini loh. Dan it's okay, benar kan ya, banyak sekali orang suka banget untuk membesar-besarkan sesuatu yang baik aja begitu, apalagi yang buruk. Dan ini menimpa Yusuf. Ini adalah sesuatu hal yang di luar logika berpikir Yusuf. Apakah mungkin? Apa nanti kata orang? Bagaimana harga diriku? Apalagi Yusuf ini adalah seorang keturunan Daud. Kita tahu Daud itu adalah seorang raja. Artinya Yusuf ini adalah bangsawan. Dia adalah orang terhormat. Tapi Maria tunangannya hamil karena Roh Kudus. Orang lain apa tahu? Saudaraku, apa orang lain tahu? Apakah orang lain mau percaya bahwa anak yang sedang dikandung oleh Maria itu adalah berasal dari Roh Kudus, adalah anak yang kudus? Apakah orang lain mau percaya? No. Ya. Saya bisa bayangkan sebagaimana Maria hatinya berkecamuk, ya. Begitu juga dengan Yusuf. Karena orang akan menjudge dia, seorang bangsawan yang tidak tahu aturan. Nah, padahal kita tahu Yusuf tidak seperti itu. Saudara yang terkasih, bisa dibayangkan bagaimana pergolakan batinnya Yusuf saat itu. Mungkin juga ini terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya. Saya mau katakan, teladani apa yang Yusuf lakukan. Dan hari ini menjadi spirit bagi saya bahwa sejatinya
kita bisa berjalan di atas kemustahilan manakala di dalam hati kita ada ketulusan dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Saudaraku, dalam situasi resah dan gelisah, Yusuf mengambil keputusan dan tindakan yang berbeda dari pandangan masyarakat saat itu. Kita tahu di zaman itu kalau ada orang yang berzina, hukumannya adalah dilempari dengan batu. Boleh dong Yusuf dalam kondisi ketakutan? Apalagi Maria. Jadi Yusuf kalau saya katakan dia sedang dilematis. Dia mau meninggalkan Maria sebenarnya. Dia mau pergi. Tapi saya bersyukur ketika saya membaca firman Tuhan, kisah kelahiran Yesus. Ada dua aspek penting yang saya baca di sana saudaraku. Yang bisa menjadi dasar pertimbangan Yusuf mengambil keputusan untuk tetap menerima Maria serta mengambil Maria selaku istrinya. Dan keputusan Yusuf inilah yang membuat saya dan saudara sekalian saat ini berada di dalam kasih karunia. Amin. Yang pertama, Yusuf adalah orang muda, ya, orang muda karena dia belum menikah, yang belajar percaya pada kebenaran Allah. Kenapa saya katakan Yusuf belajar percaya pada kebenaran Allah? Karena awalnya Yusuf mau lari kok dari kenyataan. Ya, Yusuf gak mau, Yusuf ingin meninggalkan Maria. Karena bagi Yusuf ini berat. Konsekuensinya berat. Sebagai seorang muda wajar kalau Yusuf tidak mampu lagi untuk berpikir bahwa ini bukan iman. Tapi ini dia berhadapan dengan fakta. Mari kita periksa di dalam ayatnya yang 20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Sebentar. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, ya, mempertimbangkan untuk apa? Untuk lari dari rencana Tuhan. Seberapa banyak mungkin kita saat ini ketika kita sedang berhadapkan dengan satu masalah yang besar. Kemudian kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Firman memberikan petunjuk bagi saya dan saudara untuk melakukan hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Yusuf akhirnya bisa mencondongkan hatinya kepada firman Tuhan. Ya, ini akan menjadi catatan saudara dan saya. Lanjut. malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Ya. Saudaraku, kita membaca firman Tuhan ini sangat-sangat sederhana dan saya yakin seberapa banyak saudara yang saat ini membaca kisah yang sama Matius 1:18 ayat 25. Ketika kita membaca di ayat yang ke-20, kita pasti tidak tahu apa di sini maksudnya. Ya. Puji Tuhan, Roh berbicara kepada saya. Perkataan dari malaikat itu kepada Yusuf melalui mimpi. Yusuf anak Daud. Dan siang hari ini perkataan ini diberikan bagi saya dan saudara yang menerima kabar baik ini. Janganlah engkau takut. Yes, garis bawahi. Janganlah engkau takut. Maknanya bagi saya dan saudara, kalau saat ini hatimu sedang gelisah, gundah, gulana, merana, kesepian, ketakutan, dan apapun itu, jangan sampai iblis mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau ada di dalam kekhawatiran, ketika engkau ada di dalam ketakutan, yang harus kita lakukan adalah kita tetap melekatkan roh kita kepada Tuhan.
Kenapa? Karena di situ firman akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Di sini dikatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Kalau Yusuf saat itu mengedepankan ketakutan, tidak ada di dalam cerita sejarah. Yesus akan menjadi penebus bagi saya dan saudara. Maknanya di dalam firman Tuhan ini, kita belajar dari Yusuf dalam ayatnya yang ke-20, saudaraku. Belajar, percaya, dan taat mendengarkan suara Tuhan yang datang berbicara. Buat Yusuf, menguburkan kecurigaan, pikiran buruk, perasaan batin yang mungkin menjadi ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya, itu bukan hal yang mudah. Sehingga dia punya pikiran bahwa dia akan menceraikan Maria. Artinya kalau itu benar-benar dilakukan oleh Yusuf, Yusuf tidak sedang berada di dalam rencana Tuhan. Akan tetapi percaya akan kebenaran firman Allah dan sikap taat dari Yusuflah terhadap Allah yang membuat Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan untuk menerima rencana baik Allah melalui Maria. Saudaraku yang terkasih, Yusuf tidak dapat berbuat apa-apa di dalam keadaan itu selain dia pasrah kepada Tuhan karena Yusuf punya iman. Sekali lagi saya mau berbicara kepada Bapak Ibu sekalian yang saat ini ada di dalam ketakutan akan masa depan. Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin sedang memikirkan bagaimana kelangsungan kehidupan di dalam pekerjaan, atau mungkin rumah tangga yang saat ini sedang berada di dalam situasi dan kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian mungkin yang ada permasalahan dengan keuangan, ekonomi, kesehatan. Hal yang harus kita lakukan. Kita tidak akan pernah mampu untuk taat terhadap firman Tuhan. Kita tidak akan pernah mampu untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, manakala yang mendominasi hati kita, jiwa kita adalah ketakutan. Karena ketika kita takut, kita sedang tidak berada di dalam iman. Amin. Karena iman, Yusuf memilih hal yang benar, bahwa kehendak Allah lah yang harus digenapi melalui Maria tunangannya. Dan Yusuf mengambil keputusan yang tepat meskipun dia diperhadapkan dengan pengadilan masyarakat. Ya. Karena seseorang, seperti tadi yang saya katakan, berzina hukumannya pasti hukuman mati. Kalau sekarang hukuman mati langsung tembak, dor, nggak tahu siapa yang tembak, selesai. Zaman itu dilempari batu, ya kan? Jadi untuk sampai pada titik finishnya harus ada dalam posisi disiksa dulu. Saudara bisa bayangkan ketika Yusuf mengambil keputusan untuk menikahi Maria, mendampingi Maria, meskipun dia harus diperhadapkan dengan sesuatu yang membahayakan dirinya. Yusuf bisa lakukan itu karena apa? Karena dia percaya dengan firman Tuhan. Jadi kuncinya, kalau saat ini engkau ada di dalam pergumulan, mungkin secara kasat mata, logika berpikir, rasanya kok gak begitu. Kenapa saya katakan demikian? Banyak kali saya berhadapan dengan orang-orang yang punya masalah. Ketika sudah berada di bawah titik kulminasi, tidak tahu jalan keluar. Ya, ini saya berbicara kepada mereka yang memang ketika bertemu dengan saya dalam posisi salah, ya, secara hukum bersalah. Karena kita sudah tahu bahwa hukum kita bukan besar kecilnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dalam hukum Indonesia. Tapi ketika perbuatan itu sudah mengarah pada perbuatan melanggar hukum, pasti yang ada adalah sanksi hukuman yang harus diterapkan. Nah, ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang demikian, saya pun tidak mampu untuk berkata apapun bahwa it's okay, semuanya akan baik-baik saja. Karena
Dalam logika berpikir hukum saya, oh iya ini terbukti. Ya, dia harus menjalankan sesuai dengan sanksi hukum yang sudah ditetapkan. Tapi saya mau katakan kepada setiap anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang harus engkau lihat bukan apa kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan. Yusuf pun sedang diperhadapkan dengan hukuman mati. Kalau sampai orang-orang di sekitar dia tidak terima saat itu. Amin. Jadi kalau saat ini engkau sedang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi demikian, yang harus engkau lakukan, mata harus tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia telah selesaikan semuanya. Yesus ada bagi saudara dan saya. Ada di dalam dunia ini adalah untuk keselamatan kita. Dan keselamatan bukan hanya keselamatan dalam arti yang sangat-sangat sederhana. Seluruh yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara, setiap pergumulan kita, setiap persoalan kita, kedatangan Yesus di dalam pribadi kita itu menandakan saudara dan saya telah selamat. Artinya apa? Saudara dan saya tetap akan baik-baik saja. Seberapa orang bisa mengatakan amin dengan firman Tuhan ini? Ya. Saya jadi teringat, coba kita buka ya, ini bonus di Yesaya 54 ayatnya yang ke-17. Yesaya 54 ayatnya yang ke-17. Yusuf tahu akan firman Tuhan ini. Sehingga Yusuf dia tenangkan dirinya, dia usir segala ketakutannya. Yusuf memilih untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Yesaya 54 ayat 17 bisa ditayangkan? Ya, saya akan bacakan. Ya, silakan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap senjata. Ya. Setiap senjata. Ayo dibaca lagi. Yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang Suaranya bisa enggak ya? Tidak dibuat bergema ya. Setiap senjata yang ditempahkan terhadap engkau akan bisa konsentrasi. Akan setiap senjata, ayo dibaca yang baik firman Tuhan. Biar kita dapat kekuatan sekali lagi. Kita baca. setiap senjata yang ditempa terhadap engkau. Ya, ditempahkan itu maksudnya apa? Setiap senjata itu berbicara tuduhan, hal-hal yang mengintimidasi, ya. Yang ditimpakan apa? Yang disodorkan kepada saudara dan saya. Inilah janji Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan yang sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Dan Yusuf tahu ini, Yusuf tahu perkara ini. Yusuf tahu bahwa ketika dia mengambil keputusan untuk tidak menceraikan Maria, untuk dia mengambil Maria sebagai istrinya, inilah yang akan Tuhan lakukan buat Yusuf. Ayo lanjut. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Lanjut. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Yusuf tahu persis Yesaya 54 ayat 17 ini karena Yesaya ada jauh sebelum Yusuf ada. Ya. Kenapa Yusuf bisa berani? Kenapa Yusuf tiba-tiba ketakutannya yang awal itu ada? Yusuf akhirnya mau menjalani kehendak Tuhan. Yusuf fokuskan pikirannya, hatinya, semua yang ada di dalam tubuhnya kepada perkataan Tuhan. Ya. Setiap senjata yang ditimpakan terhadap engkau. Engkau itu siapa? Saudara dan saya. Kita akan membuktikan, kita akan membuat itu tidak berhasil. Amin. Dan ini Tuhan berikan, janjikan kepada hamba-hambanya. Saudara merasa menjadi hamba Tuhan? Amin? Yes. Saudara yang terkasih, teladan dari Yusuf inilah. Bagaimana kita bisa menghilangkan rasa takut? Jadikan firman Tuhan itu adalah senjata bagi saudara dan saya. Kalau firman Tuhan katakan, saudara dan saya selamat. Segala sesuatu yang dihujamkan kepada kita, tuduhan dan apapun itu kita akan buat itu tidak berhasil. Amin.
Inilah yang menjadi bagian anak-anak Tuhan. Tentang ketaatan Yusuf, saudaraku. Ya. Yusuf belajar dari firman Tuhan. Dan tentang ketaatan, Alkitab berkata, kita periksa Matius 7 ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya, kita yang merasa Kristen, kita harus dan wajib kalau saya katakan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, banyak orang merasa bahwa saya cukup rajin bergereja, saya setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya bla 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 bla, pokoknya kalau yang terkait dengan pelayanan dia menghitung, ya dia menghitung apa yang sudah dia lakukan, ya. Tapi ketika dia lakukan itu, juntrungnya ya, endingnya, ya dia juga capek, gitu. Kenapa saya katakan? Karena banyak orang ketika waktunya tersita habis untuk dia ada di dalam pelayanan, itu malah mudah marah. Mudah marah kenapa? Karena capek. Dan gak satu dua, saya temukan hal demikian. Karena saudaraku, di dalam kita melayani Tuhan, hal yang mendasari saudara dan saya, pelayanan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Matius 7 ayat 21 di sini dikatakan bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Enggak banyak ya kita temukan orang melayani Tuhan tapi ya masih cugetan, ya kan? Masih cugetan, masih merasa ada posisinya ada sebagai peran pembantu, enggak mendapatkan tempat yang wah harusnya kan persembahanku lebih banyak, harusnya aku mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari yang lainnya. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan ini, saya berdoa kita bertobat ya. Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan dia yang akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, ini mengerikan saya katakan ya. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, dan Yusuf inilah salah satu pribadi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih, keinginan dalam hati manusia seringkali mengalahkan keinginan untuk mentaati Allah. Benar tidak? Benar tidak? Ya. Karena situasi dan kondisi seperti Yusuf tadi, saya katakan Yusuf hal yang wajar kok kalau Yusuf itu memang meninggalkan Maria. Karena dia berhadapan dengan hukum. Tapi karena Yusuf mencondongkan hatinya kepada firman Tuhan, Yusuf tidak lakukan itu. Nah, saya katakan bahwa kalau kita berbicara tentang ketaatan, ketaatan itu tidak bisa dipaksa. Ya kan? Ketaatan itu tidak mungkin terjadi menjadi satu yang berbuah ketulusan di dalam bertindak kalau ketaatan itu dibangun dari keterpaksaan dan ketakutan. Itu sifatnya pasti sementara. Tapi berbeda dengan apa yang diberikan oleh Yusuf. Saudaraku yang terkasih, Yusuf membangun imannya karena firman Tuhan. Itu sebabnya saya katakan jangan main-main dengan firman Tuhan. Ada banyak orang menerima firman Tuhan, ada banyak orang mendengar firman Tuhan, tapi hanya menjadikan itu sebagai satu pelengkap rutinitas di dalam kehidupannya. Sehingga firman Tuhan itu tidak bisa mengubah cara berpikir dan cara bertindaknya. Sehingga saya katakan orang-orang yang demikian imannya tidak berbuah. Amin. Yusuf memberikan teladan bagi saya dan saudara. Kenapa Yusuf bisa taat? Karena dia melakukan kehendak Bapanya di surga. Jadi itu yang pertama. Kenapa Yusuf ya dia melengkapi apa yang menjadi rencana Bapa bagi saudara dan saya.
rencana besar Bapa bagi saya, bagi saudara dan saya, karena Yusuf ada ketaatan dengan firman Tuhan. Yang kedua, Yusuf adalah pribadi orang muda yang punya ketulusan hati. Kita akan cek di ayatnya yang ke-19. Matius 1. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Iya, saudaraku yang terkasih, benar bahwa sempat muncul pertimbangan Yusuf untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Dan Injil Matius di sini mencatat tindakan Yusuf itu sebagai tindakan seorang yang tulus hati. Ya, Yusuf ingin menceraikan Maria karena Yusuf kasihan terhadap Maria. Yusuf tidak ingin mempermalukan Maria. Dan ketulusan inilah yang membuat Yusuf akhirnya bisa mengambil resiko ya bersama Maria menanggung beban di dalam pergumulan. Yusuf tidak mencari kesenangan buat dirinya sendiri dan dia memilih untuk mendampingi Maria tunangannya. Yusuf tetap berada di samping Maria untuk saling menghibur, saling menguatkan meskipun keadaan terasa mengecewakan. Pelajaran baik bagi Bapak Ibu sekalian, para suami istri yang ada di rumah ya atau dimanapun yang saat ini sedang bersama-sama saya di live streaming Eklesia Kediri Foundation. Terkadang kita lupa dengan komitmen awal kita ya. Terkadang karena situasi dan kondisi akhirnya kita memilih untuk bagaimana kita mencari aman diri kita sendiri dulu. Ketulusan dan ketaatan mungkin adanya pada saat zaman pacaran. Tapi ketika masuk di dalam rumah tangga, no, lali. Nah, kenapa Yusuf mampu setulus itu saudaraku? Seperti yang sudah saya katakan, ini berat bagi Yusuf. Sangat-sangat berat. Yusuf melakukan perenungan yang lebih dalam. Yusuf tidak cari orang lain ketika dia punya masalah. Yusuf tidak gembar-gemborkan kepada saudara-saudaranya, minta pertimbangan. Banyak orang dunia melakukan hal itu saat ini. Mereka mengesampingkan bahwa di dalam dirinya ada roh Tuhan. Ini yang sering sekali saya katakan. Bahwa ketika jiwa kita sedang diperhadapkan, sedang dipertautkan dengan pergumulan hidup kita, ayolah kita belajar bahwa di dalam diri kita ada roh Tuhan. Yang harus kita kembangkan adalah jiwa kita untuk kita memilih melekatkan roh kita kepada rohnya Tuhan. Di situ saudara dan saya pasti kuat. Sebagaimana Maria, minggu lalu kita telah belajar. Ketika Maria ada, bagaimanakah itu bisa terjadi? Dan ketika malaikat Tuhan mengatakan, roh Allah akan turun kepadamu, Maria percaya. Dan ketika ada roh Allah, Maria punya kuasa. Dan dengan kuasa Allah itu, Maria mampu menjalani selama 9 bulan. Kita tidak tahu selama 9 bulan apa yang terjadi pada Maria. Dan itu tidak diceritakan, kenapa? Enggak penting. Satu pelajaran bagi saya dan saudara, setiap hal yang menyakiti kita, setiap hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, setiap hal yang mungkin itu kekurangan, sakit kita, dan apalah itu, enggak pantas untuk kita ceritakan. Amin. Kita harus berbagi kepada orang lain, enggak pantas untuk kita lakukan. Alkitab mengajarkan saya dan saudara, kita belajarlah untuk kita bergaul dengan Tuhan. Kita cuma punya satu pribadi yang setia, yang tidak akan ngember. Tapi ketika kita mau lekatkan jiwa kita kepada Dia, kita mau sampaikan dengan segala apa yang bisa kita lakukan untuk kita bicara sama Tuhan, saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan. Amin. Ya, ada orang bilang begini, aduh Bu, saya sudah nggak bisa lagi, nggak tahu lagi mau berbuat apa. Berdoa pun rasanya saya sudah nggak bisa. Ini satu hal yang mustahil. Kenapa ini harus terjadi? Saya katakan ya jangan berdoa. Apa yang harus dilakukan? Cari kekuatan, buka kembali janji Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu janji Tuhan? Baca firman Tuhan. Ya. Ketika kita membaca firman Tuhan dan kita mengaplikasikan, kita merespon firman Tuhan, saudara dan saya akan keluar sesuatu yang wow, apa itu? Ucapan syukur. Oh, ternyata Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Amin.
Dan ketika engkau bisa mengucap syukur, saat itu mulutmu lancar untuk berdoa. Ya. Ketaatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Ini menjadi kunci utama bagi saudara dan saya. Sehingga kita bisa berjalan di atas kemustahilan. Ya, jadi kalau yang pertama tadi, Alkitab mencatat Yusuf adalah orang yang taat. Yang kedua, Yusuf adalah orang yang tulus. Tentang ketulusan, Alkitab berkata, kita periksa di dalam Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sesungguhnya Allah itu bagi mereka, baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi kalau ada yang berdoa, kenapa saya sudah berdoa? Kenapa saya sudah terlibat dalam pelayanan? Kenapa saya sudah melakukan yang baik? Tapi rasanya setiap apa yang aku doakan tidak pernah ada jawabannya. Kenapa sampai saat ini rasanya aku ada di dalam ketakutan? Kenapa rasanya masih ada intimidasi? Kenapa tidak damai sejahtera? Kenapa aku tidak bisa bahagia? Ya. Mazmur 73 ayat 1. Cek ya, jangan salahkan orang lain. Cek dulu. Cek hatinya. Bukan orang lain. Banyak kita lebih senang ketika ada sesuatu dihujamkan kepada kita. Kita mulai tolek, ngek lihat kiri, ngek lihat kanan. Siapa yang akan kita tarik sebagai orang yang bisa bertanggung jawab atau dapat yang seharusnya bertanggung jawab dengan keadaan kita? Itu yang terjadi. Amin. Ya. Tapi siang hari ini saudara dan saya diajarkan oleh firman Tuhan. Jangan salahkan siapa-siapa apalagi menyalahkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ayo kita punya indikator. Alat ukur. Jangan ukur orang lain. Ukur dirinya sendiri. Apakah kita ini memang sudah memiliki atau sudah bisa dikatakan sebagai pribadi yang baik. Pribadi yang baik yang indikatornya apa? Tulus. Ada loh orang tulus, ada loh orang baik tapi belum tentu tulus. Baik. Tidak pernah terlewatkan untuk hal-hal yang baik, oh dia selalu ada. Motivasinya, tahu tidak? Kenapa? Karena ketulusan itu hanya ada di sini. Apa sih artinya ketulusan? Saudaraku, tulus adalah bersih hati. Sungguh, saya mencatat ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia nih ya. Arti kata tulus, bersih hati, sungguh-sungguh, jujur, enggak pura-pura, enggak serong. Seseorang yang punya hati yang tulus atau tidak adalah Tuhan. Ya. Hanya Tuhan yang punya ketulusan hati kepada kita. Dan manusia tidak dapat mengetahui isi hati manusia satu dengan manusia lainnya. Amin. Ketidaktulusan tidak bisa ditutupi dengan raut wajah dan kata-kata manis. Benar tidak? Oh iya, yang pernah pernah mengalami. Karena kalau boleh saya katakan Bapak Ibu sekalian, ketulusan ini merupakan kualitas hati saya dan saudara. Dan kualitas hati inilah sesuatu yang penting di hadapan Tuhan kita. Salah satu contoh ujian ketulusan kita apa? Coba. Apa? Ujian ketulusan kita apa? Ayo, apa? Jangan asal ngomong aja. Apa? Ujian ketulusan itu apa? Ujian ketulusan itu yang paling gampang pada saat kita memberi. Pada saat kita mencintai. Ya. Ya kan? Kalau saya sudah bicara apa yang menyangkut kata cinta, oh langsung para ibu-ibu langsung ngek gitu ya. Kalau kita memberi dan kita berharap kembali, tulus enggak itu? Iya, gitu ya. Kalau kita mencintai, kemudian,
berharap dicintai. Itu berarti nggak tulus ya? Oh, berarti kalau mencintai, ya sudah jangan berharap untuk dicintai. Kalau ternyata dicintai, memang berarti jodoh. Oh, rezeki ya. Seseorang yang mencintai itu berbicara kasih, ya kan? Jadi kalau kita mencintai, ya mencintai saja. Jadi tidak bisa kita pakai kalimat dunia. Mencintai itu berarti harus ada bumbu-bumbunya cemburu. Itu mencintai tidak? Itu tulus enggak? Enggak. Kenapa? Karena kasih tidak cemburu. Haleluya, puji Tuhan ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya, ketika kita dalam rangka kita memberi, kita meminta kembali, itu namanya bisnis, ya kan? Kita mengeluarkan sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu. Apalagi kalau kita memberi kasih itu sedikit saja, kita mulai berbicara tentang prinsip ekonomis, ya, mengeluarkan yang sesedikit-dikitnya dan kita mendapatkan yang sebanyak-banyaknya. Itu kan prinsip ekonomi. Nah, siang hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita deklarasikan firman Tuhan. Belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf taat, bagaimana Yusuf itu menjadi pribadi yang tulus, itu semuanya karena dibentuk oleh firman Tuhan. Mazmur 97 ayat yang ke-11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Ya, sudah selesai. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Ya, jadi orang yang tulus hati itu indikatornya apa? Sukacita. Gampang ya? Kenapa kalau di eklesia itu hukum utamanya harus senyum? Kenapa di eklesia hukum utamanya itu pagi hari kita ketemu harus senyum? Ya, karena itu adalah modal kerja bagi eklesia. Tanpa sukacita eklesia tidak bisa melakukan pekerjaan memanusiakan manusia. Amin. Ya itulah, kalau Bu Jessica sudah wah senyum, itu semuanya sudah digerakkan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Yes, itulah yang harus dilakukan. Jadi orang di luar eklesia, kalau kesulitan senyum, datanglah di eklesia, pasti pinter senyum semuanya. Jadi firman Tuhan bagi kita sekalian siang hari ini yang sudah mengerti bahwa ketaatan dan ketulusan itu adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi iman percaya saudara dan saya. Inilah janji Tuhan bagi kita bahwa ada terang yang akan terbit di dalam kehidupan kita sebagai orang benar. Di sini orang benar adalah orang-orang yang berada berimankan di dalam Tuhan Yesus, dan ada sukacita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Mungkin saat ini kita didesak untuk ambil pilihan atau keputusan. Cara bersikap dan cara berpikir dari Yusuf ini, saya berdoa ini menjadi inspirasi bagi saya dan saudara, sehingga apapun keadaan yang saat ini menghimpitmu, yang mungkin harus engkau harus mengambil keputusan, saya mau arahkan, mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengambil keputusan bukan berdasarkan apa kata orang, tapi kita mengambil keputusan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Artinya diperlukan kedekatan, hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Melalui apa? Bagaimana kita memiliki waktu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya sebagai pendengar, tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mau mengaplikasikan firman Tuhan. Itu adalah merupakan perbuatan saudara dan saya. Setelah iman ada perbuatan. Perbuatannya apa? Kita mengaplikasikan firman Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mengucap syukur. Amin. Jadi perbuatan itu adalah bagaimana kita bisa mengucap syukur terhadap iman yang sudah Tuhan kasih bagi saya dan saudara. Dan ketika kita mampu untuk bersyukur, kita juga mampu untuk berkata-kata. Ada komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana dua pribadi kita, saudara dan saya, ada komunikasi dua arah dengan Tuhan kita. Pastinya saudara dan saya akan mendapatkan perhatian. Amin. Karena itu jadikanlah firman Tuhan siang hari ini ketaatan dan ketulusan dari Yusuf yang menjadikan saudara dan saya diselamatkan. Demikian pula
Manakala saudara dan saya siang hari ini memilih untuk kita taat terhadap kehendak Tuhan dan kita tulus hati untuk melakukan kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya hidup saya dan saudara akan melakukan, menerima segala sesuatu yang sudah Bapa janjikan bagi saudara dan saya. Terima firman Tuhan siang hari ini. Ya, tetap sukacita saudaraku, dan saya berdoa firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan dan semangat spirit bagi kita untuk kita terus melakukan pekerjaan baik, yaitu menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita tutup Alkitab kita satukan hati kita masuk di dalam doa mengucap syukur terhadap firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan, di mana di dalam setiap perjalanan hidup kami sebagai orang percaya, kami sering diperhadapkan dengan tantangan dan masalah yang sangat-sangat sulit seperti yang dihadapi oleh Yusuf. Tapi kami mengucap syukur teladan yang sudah dilakukan oleh Yusuf menginspirasi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengambil keputusan yang tepat bukan karena logika berpikir kami, bukan oleh karena pengaruh sekeliling kami, tapi kami memandang hanya kepada firman-Mu, senantiasa memberikan telinga kami hanya kepada firman-Mu, dan mulut kami tetap mengucap syukur dan memperkatakan terkait kebaikan-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, kiranya firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi rema, menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengar dan setiap mata yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Berkatilah eklesia Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, dari yang kecil Tuhan, kami tetap mau rindu untuk melakukan yang terbaik sebab Engkau yang mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman kemenangan ini. Mari kita sama-sama yang percaya telah dimenangkan oleh Tuhan, kita katakan amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan, kabar baik yang siang hari ini diberikan bagi saya dan saudara. Saya percaya ketika kita tidak hanya memposisikan diri untuk sebagai pendengar saja, tapi kita mau merespon firman, saya percaya saudara dan saya juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan Yesus kerjakan, dan ini akan diberikan bagi saya dan saudara ketika kita mau mengaplikasikan firman dengan iman kita tanpa rasa takut dan gentar. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita berpisah dulu, minggu depan saya akan mengakhiri kabar sukacita ini dengan kisah kelahiran Tuhan Yesus yang akan semakin memberikan spirit bagi saya dan saudara. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.